Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Syaira Aulia, NIM 18604052525195, kelas MBS 1E. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah studi Quran dan Hadis yang akan memberikan penjelasan terkait isi artikel jurnal yang telah saya buat. Jadi jurnal yang saya buat memiliki judul pembagian hadis dari segi kuantitas, memahami hadis mutawatir dan hadis ahad. Pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan hadis itu. Jadi hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang memiliki peran utama dalam membentuk ajaran, praktik keagamaan, serta pembangunan hukum Islam. Salah satu aspek penting dalam kajian ilmu hadis adalah pembagian hadis berdasarkan kuantitas atau seberapa banyak perawi yang meriwayatkannya. Pembagian ini melahirkan dua kategori utama, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad, yang masing-masing kategori ini memiliki perbedaan karakteristik, kekuatan periwayatan, dan konsekuensi hukum yang berbeda. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga tidak mungkin para perawi-perawi ini bersepakat untuk berdusta. Riwayat ini memberikan tingkat kepastian yang sangat tinggi dan menjadi sebuah dasar yang kuat dalam penetapan akidah maupun hukum. Sebaliknya, hadis ahad merupakan riwayat yang perawinya banyak tetapi tidak mencapai batas mutawatir, sehingga menghasilkan tingkat keyakinan yang bersifat zani. Zani yaitu keyakinan yang bersifat perkiraan atau belum pasti. Perbedaan tingkat kepastian inilah yang menjadikan pembahasan keduanya sangat relevan bagi peneliti hukum Islam. Hadis mutawatir memiliki 4 kriteria. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak perawi. Jadi hadis mutawatir ini harus diriwayatkan oleh jumlah perawi yang sangat banyak. Misalnya perawinya berjumlah puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan, tetapi pendapat yang akan digunakan nanti minimal hanya 10 perawi saja menurut pendapat Al-Istiqori. Yang kedua yaitu banyak perawi pada setiap tingkatan sanad. Jumlah perawi yang banyak harus ada dalam tingkatan sanad dari awal hingga akhir. Jika hanya pada sebagian tingkatan saja, maka hadis tersebut tidak dapat dikatakan mutawatir. Misalnya ya, pada tingkatan pertama ada 10 orang, nah nantinya pada tingkatan kedua harus ada 20 orang, tingkatan ketiga 40 orang, dan selanjutnya. Jadi pada setiap tingkatan itu jumlah perawinya harus terus bertambah. Yang ketiga yaitu mustahil bersepakat berbohong. Misalnya perawi itu datang dari berbagai negara berbeda, jenis yang berbeda, dan pendapatnya juga mestinya itu berbeda. Maka secara logika dari jumlah perawi yang banyak mustahil terjadi adanya kesepakatan berbohong. Nah, yang terakhir atau keempat yaitu berita yang dapat ditangkap oleh panca indera. Maksudnya adalah berita itu harus didengar atau dilihat secara langsung oleh mata dan telinga, tidak hanya berdasarkan pada logika dan akal semata. Syarat-syarat hadis mutawatir. Syarat-syaratnya yang pertama yaitu hadis yang diberitakan oleh para perawi harus berdasarkan daya tangkap panca indera, yaitu seperti melihat langsung dengan mata, mendengarkan langsung dengan telinga, atau bahkan menyentuhnya dengan kulit kita. Yang kedua yaitu diriwayatkan oleh banyak perawi. Yang ketiga, di bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil mereka untuk berdusta. Dan yang terakhir, seimbang jumlah para perawi sejak dalam tobaqot atau tingkatan pertama maupun tingkatan terakhir. Hadis mutawatir juga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir maknawi, dan yang ketiga mutawatir amali. Mutawatir lafzi yaitu hadis yang lafaz dan maknanya sudah mutawatir. Yang kedua mutawatir maknawi yaitu hadis yang maknanya mutawatir tetapi lafaznya berbeda-beda di berbagai jalur periwayatan. Yang terakhir yaitu mutawatir amali, sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa dia termasuk urusan agama dan telah mutawatir di antara kalangan umat Islam bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkannya, menyuruhnya, atau selain dari itu. Selain hadis mutawatir, hadis ahad juga mempunyai syarat-syarat serta macam-macam. Syaratnya yaitu yang pertama, periwayat yang adil. Jadi semua perawi yang ada dalam sanad harus memiliki sifat yang adil. Yang kedua, periwayat yang hafal. Perawi harus memiliki daya ingat yang baik dan mampu menyampaikan hadis dengan teliti. Yang ketiga, sanad bersambung. Periwayatan dari perawi hingga awal sampai akhir harus tersambung tanpa ada bagian yang hilang. Yang keempat, tidak ada hal yang bertentangan. Hadis tidak boleh bertentangan dengan hadis lain yang sanadnya lebih kuat atau lebih terpercaya. Dan yang terakhir, tidak ada cacat. Dalam penulisan hadis, tidak memiliki cacat atau sebab tersembunyi yang bisa melemahkannya aslian. Macam-macam hadis ahad ada 3. Yang pertama, hadis masyhur. Yang kedua, hadis aziz. Dan yang ketiga, hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari 2 perawi, namun jumlahnya belum mencapai kemutawatiran. Yang kedua, hadis aziz yang diriwayatkan oleh 2 perawi pada setiap tingkatan sanad.
Dan yang terakhir atau ketiga, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu perawi saja. Dengan demikian, kedua jenis hadis tersebut sama-sama memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ilmu hadis dan penetapan hukum Islam. Pemahaman yang tepat mengenai perbedaan kuantitas, kriteria, dan implikasinya menjadi dasar penting dalam menilai kekuasaan sebuah riwayat serta memperkuat hukum dalam tradisi keilmuan Islam. Sekian video dari saya tentang menjelaskan isi dalam artikel jurnal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.